cara menjadi Indonesia emas dan berjaya untuk bangsa ke depan. 1. Pertama, pendidikan berkualitas. Investasi dalam pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia menjadi tenaga kerja yang kompeten dan kreatif. Peningkatan mutu pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi perlu diperhatikan. Kedua, inovasi dan riset. Mendorong inovasi dan penelitian di berbagai bidang akan membantu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dukungan untuk riset dan pengembangan teknologi mutakhir perlu diperkuat. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang baik merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur, transportasi, energi, dan telekomunikasi perlu ditingkatkan untuk mempercepat pembangunan dan menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia. Keempat, pemberdayaan ekonomi masyarakat mendorong kewirausahaan, meningkatkan akses terhadap modal dan pelatihan, serta memperkuat sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada potensi lokal dapat membantu mengurangi disparitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelima, perlindungan lingkungan, menerapkan kebijakan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah krusial untuk memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Konservasi sumber daya alam, pengembangan energi terbarukan, dan penanggulangan perubahan iklim perlu menjadi fokus utama. Keenam, pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten merupakan prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan. Perlunya penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran korupsi akan memperkuat integritas institusi negara. Ketujuh, pembangunan karakter bangsa. Membangun karakter dan moralitas bangsa melalui pendidikan, nilai-nilai kejujuran, disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab sosial adalah penting untuk menciptakan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya. Kedelapan, diplomasi yang efektif. Melalui diplomasi yang aktif dan efektif, Indonesia dapat memperkuat hubungan dengan negara lain, mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional, serta memperluas pasar ekspor untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Kesembilan, kemandirian pangan dan energi. Meningkatkan produksi pangan dan pengembangan energi terbarukan akan mengurangi ketergantungan pada impor dan melindungi Indonesia dari fluktuasi harga global. Ke-10, partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat perlu didorong untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, baik melalui proses demokratis maupun melalui kegiatan-kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Indonesia dapat membangun fondasi yang kokoh untuk menjadi negara emas dan berjaya di masa depan, yang dihormati dan diakui di tingkat global. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya guys ya. Terima kasih sudah menonton. Stay tune di video selanjutnya.